Sampai dia memanggil sejumlah ekonom ya, bahkan memanggil Budiono, Wapres ya? Wapres di era SBY ya, gitu, untuk ditanya sebetulnya ini barang apa dan apa risikonya dan antara ini. Karena konsennya di situ ada satu ada Himbara, Himpunan Bank Negara di situ yang kemudian nanti akan ditakutkan jika Danantara ini gagal, lalu dana besar yang ada di Himbara ini terus akan amburadul. Gitu. Juga Koperasi Desa Merah Putih ini kan memakan anggaran yang cukup besar ya, Besar sekali, bukan cukup. Besar, lumayan besar ya. Memang jika Koperasi Desa Merah Putih ini kemudian running di semua tempat, itu bisa juga misalnya membebani fiskal. Itu karena nanti selain juga APBN kan juga ada investasi dari bank negara juga di situ gitu Sen. Jadi saling berkaitan gitu dengan kondisi ekonomi sekarang yang mungkin masih empat-empatan juga ya Sen. Ya. Concernnya di situ. Ya, nah tadi kan Egy sudah nyinggung profesional PDIP. Ini gue ingat nih wawancara dua politikus ya, dia bilang. Yes. Artinya nanti ada profesional PDIP dan profesional Solo. Wah, Cakar-cakaran tuh. Nah ngomong-ngomong soal ini ya, soal rencana PDIP bergabung atau tidak ke koalisi Prabowo itu juga menjadi pembahasan oleh partai-partai lain, partai-partai pendukung Prabowo. Kan banyak sekali kan partai pendukung Prabowo itu kan, dan PDIP posisi saat ini adalah yang di luar pemerintahan satu-satunya kan. Nasdem sudah bergabung gitu ya, PKS sudah bergabung juga ke dalam koalisi, PKB Caiminnya sudah dapat posisi menteri begitu. Nah, gue kemarin lagi wawancara seorang politikus lah di DPR begitu kan, tiba-tiba datang lagi 4 orang gabung ngobrol-ngobrol di wawancara ya. Ngebahas soal gimana nih abang-abang sekalian melihat PDIP dan Gerindra semakin mesra gitu kan. Dia bilang, kita juga menunggu sikap resmi, Mas, dia bilang gitu kan. Karena sikapnya PDIP kan ini embrionya atau sifat dasarnya itu oposisi begitu kan. Betul. Apakah mereka masuk atau tidak juga kami menunggu begitu. Kalau misalkan oposisi ya nggak masalah, kalau masuk juga nggak masalah gitu. Dan artinya menurut mereka itu jangan sampai mengurangi jatah kursi menteri di kabinet. Misalkan Golkar punya sejumlah kursi menteri gitu kan, PAN juga punya, PKB juga punya begitu ya. Dan gue mewawancarai Zajul Fawait ya, dia bilang juga kami menunggu sikap resmi begitu. Dan 2 orang politikus PKB yang kita temui juga ya, Ca, itu bilang hal yang sama. Bos, jangan dikurangin dong, kita ini cuma punya 1,5 menteri. Loh, gue bilang, bukannya 2,5 lubang, gue bilang gitu kan. 1,5 itu adalah Muhaimin Iskandar, Menko, Faisal Reza sebagai wakil Wamen. Setengah tuh ya? Setengah dianggapnya. Gue bilang, satu lagi nggak dianggap tuh yang Abdul Karding kan, kepala BP2MI kan. Enggak, itu kan profesional Solo, dia bilang. Ini maksudnya profesional itu. Dianggapnya seperti itu. Gue bilang, kok bisa? Ya kan dia jalurnya bukan jalur PKB, dia bilang begitu. Tapi jalur Solo ya? Jalur Solo. Nah, Jalan tol Solo ya. Jalan tol Solo. Nah, meskipun mereka nyoroti seperti itu, mereka juga merasa aneh nih kan, di tataran elit Prabowo dengan Megawati mesra, betul. Di bawahnya lagi juga mulai bagus dekat. Tapi kok di DPR ini masih ribut-ribut. Contohnya apa sih? Contohnya terbaru adalah di rapat Badan Anggaran DPR. Nah, dia cerita tuh di dalam ini 2 politikus di Banggar, politikus pemerintah, cerita pas gue wawancarain, dia bilang orang PDIP itu sering ribut di dalam, Mas, dia bilang, mengkritik soal kebijakan APBN, nyambung sama cerita tadi yang Megawati memanggil Komisi 11 ke rumahnya begitu. Dan ini kemarin di hari Rabu kan juga ada rapat di Banggar ya. Salah satu politikus PDIP, Dolvi, juga mengkritik tuh Sri Mulyani. Dia bilang, kok ada efisiensi justru malah menambah hutang gitu kan. Jadi gak sinkron tuh lu memangkas anggaran, harusnya bisa berhemat, nih malah nambah hutang gitu kan. Nah, itu suara-suara itu mulai atau lebih terasa lah kritik. Dan juga di keesokan harinya politikus PDIP di Komisi Kebudayaan DPR itu mengkritik habis Fadlizon soal yang pernah kita bahas juga di Bocah soal pemerkosaan massal begitu ya. Sampai nangis itu ya. Sampai nangis, dan intinya dikritik habis. Belum lagi soal tadi Cica cerita soal Danantara. Sejumlah politikus PDIP kan juga pernah menyoroti di DPR begitu. Betul. RUU TNI juga termasuk, lalu juga walaupun ketua panjanya PDIP ya. Lalu juga soal revisi undang-undang koperasi ketika itu. Banyak hal lah, dan menyambung di awal tadi soal pembahasan kita soal BPIP. Sekarang ini kan sedang berjalan ya rancangan undang-undang. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ini berita yang viral saat ini, teman-teman. Ya, di mana partai terbesar yang kita lihat, di mana dulunya kita melihat partai PDIP Perjuangan ini adalah partai yang mengusung mantan presiden dari wali kota, bahkan menjadi orang nomor 1 di negara ini. Ya, jadi kabarnya ini akan berkoalisi dengan pemerintahan saat ini, yaitu Pak Prabowo. Dan tentu dalam hal ini bahwa ini banyak yang mengisukan kalau
ya partai terbesar tersebut teman-teman, ya dulunya partai yang mengusung ya mantan presiden ini akhirnya berkoalisi dengan apa namanya pemerintah, ya pemerintah Pak Prabowo. Itu artinya bahwa apakah ada yang nantinya posisinya akan tergeser ya ketika PDIP Perjuangan ini bergabung dengan koalisi kepada Pak Prabowo. Ya, jadi tentu dalam hal ini teman-teman ini yang menjadi tengah sorotan saat ini, menjadi sorotan publik ya, yang dikabarkan apalagi terkait dengan isu-isu pemalzulan ya wakil presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan dan yang digugat oleh bernama Subhan Palam. Tentu dalam hal ini bahwa ini akan semakin menarik teman-teman ya, terkait dengan di mana apa namanya berita ini dibocorkan oleh berita bocor halus ya, sudah mulai mengutarakan dan sudah mulai memberikan bocoran-bocoran ya langkah-langkah partai terbesar tersebut, yaitu PDIP Perjuangan ya setelah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ya, jadi teman-teman, walaupun ada kabarnya bahwa ini akan ada yang tergeser, dan tentu dalam hal ini coba kita melihat langsung ya bagaimana reaksi netizen teman-teman di bawah ini ya, bagaimana tanggapan mereka, kira-kira siapa ya nantinya kalau PDIP Perjuangan ini akan berkoalisi dengan pemerintah Pak Prabowo. Ya, jadi teman-teman dikatakan bahwa yang penting manfaat atau tidak buat rakyat. Ya, korupsi malah tambah parah dan nggak bisa terkuat saling bungkam. Ya, oke, ini semua tidak jauh dari transaksi politik dan ekonomi. Ya, jadi ya jika ada koalisi pasti tidak jauh dari kedua hal tersebut. Ya, yang jadi korban tetap rakyat. Ya, dengarkan ini teman-temannya. Ya, maupun berkoalisi dengan siapapun, ya ini adalah apa namanya yang disampaikan oleh publik netizen adalah ini sebuah transaksi politik. Ya, jadi jangan salah menduga-duga. Oke. Ya, nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa memberikan komentar-komentar yang lebih pedas lagi. Oke. Bangkrut bro, negara gara-gara koperasi merah putih. Lihat nanti koperasi tinggal papan nama. Ayo Pak Wapres desak Ayak handal memperlihatkan ijazahnya. Waduh. Agar rakyat mau tidak saling serang dan tidak saling melaporkan, sehingga urusan negara pun aparat kelihatan kurang maksimal. Dan nampaknya memihak kepada Bapak D. Pak D, rakyat menunggu. Ya, jadi ternyata ya di sela-sela ada apa namanya pembahasan koalisi ya ketika PDIP Perjuangan bergabung dengan atau berkoalisi dengan pemerintah. Di sela-sela itu kita melihat ya di komentar netizen bahwa mendorong Pak Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka ini ya supaya ini tidak saling menyerang dan tidak saling melaporkan anak-anak bangsa, mestinya didorong mantan Presiden Joko Widodo itu ya melalui anaknya untuk memperlihatkan ijazahnya tersebut. Ya gunanya supaya masyarakat Indonesia tidak saling menyerang dan tidak saling melaporkan. Itu tujuannya. Oke, Prabowo harus di depan Gibran bila tidak mau dihianati pewaris, tak mau dihianati pewaris Jokowi. Ya, sampai sekarang Mulyono belum tamat cawe-cawe ya, bahkan bersih pemerintah PSI dan geng Solo. Ya, jadi dikatakan barang siapa menabur angin pasti menuai badai. Kalau ya nantinya provokator yang mau mengkudeta Wapres Baris hancurlah negeri ini, karena jelas mereka mengkudeta pilihan rakyat sejak PDIP kalah dalam Pilpres kemarin. Ulahnya semakin brutal. Ya, pakai purnawirawan, ijazah Jokowi dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu ujian buat Pak Prabowo. Jika ya termakan oleh citra mereka, gak akan lama negara ini tergadaikan. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang ini pilihan rakyat itu adalah ya 58%. Ya, sebenarnya ini tidak perlu
apa namanya menyesal ya begitu lama begitu ya, karena memang kita lihat ya pasangan Prabowo Gibran ini adalah pilihan rakyat itu sendiri. Artinya bahwa walaupun ini menabrak konstitusi, walaupun dikatakan anak haram dan segala macam, ya jadi itu artinya adalah pilihan rakyat itu sendiri. Ya bahkan kalau misalnya ada isu-isu, ya ada usulan pemaljulan dan segala macam, itu artinya bahwa ini hak berdemokrasi. Ya jadi teman-teman saat ini bagaimana ya setelah nantinya PDIP Perjuangan ini berkoalisi dengan pemerintah, apakah ini ada pengaruhnya terhadap geng Solo? Ya, ya kabarnya begitu. Apakah ada pengaruhnya? Apakah memang ada posisi yang tergeser? Ya sebenarnya ini yang menjadi titik fokus kita dalam pembahasan kali ini. Ya apakah ini ada kelanjutannya terkait dengan surat yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan kepada DPR MPR ya dan lain sebagainya. Ya jadi baguslah secepatnya, tambah lama tambah rugi negara Konoha. Ya ternyata negara Konoha ini teman-teman, ya negara Indonesia teman-teman, bukan negara Konoha. Ya jadi dulu sewaktu sebulan Fufu Fafa Omon akan mundur jika PDIP ikut diperintahkan, tanyakan gayanya ngikuti Prabowo potongan bajunya. Ya jadi teman-teman, itulah yang ditanggapi beberapa komentar netizen. Ya mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan komentar Anda, ya bagaimana setelah kita lihat ya PDIP Perjuangan sudah berkoalisi dengan pemerintah saat ini, apakah ada sesuatu hal yang terjadi? Ya apakah benar kata netizen ini adalah hanya sebuah transaksi politik atau seperti apa? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.